Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santo X MPM. Malam ini saya bersama tim dari SDM Group. Jadi yos ngobrol santai membahas activity plan 2021. Jadi apa sih yang direncanakno atau goal besarnya atau istilahnya langkah-langkah apa sih 2021 ketika 2020 kita dihantam pandemi. Nah, sebelum membahas 2021 kan evaluasi. Evaluasinya 2020 itu menurut Mas Nanang sih, Saya sih untuk kedepannya yang jelas customer group. Group. Nah, terus yang kedua perform per bengkel, karena jelas 2020 kan turunnya sangat drastis. Jadi tahun ini seharusnya bisa naik performnya 2021. Ini orientasinya yang customer group, terus perform mekanik, gimana caranya perform itu naik sehingga nanti efeknya ya pasti ke pendapatan mereka juga, istilahnya ke pendapatan karyawan mekanik. Kayak Mas Febri, kalau untuk plannya berarti mungkin masih makan yang belum maksimal di 2020 Pak. Untuk kayak mungkin kita bantu customer untuk motor apa ya, klaim Mas. Klaim? Iya, klaim. Ya terus buat share ke teman-teman untuk mungkin kan banyak produk baru sekarang, jadi kan timnya kan juga lebih banyak, mungkin lainnya ya ke teman-teman mekanik informasinya lebih cepat lah, informasi teknik. Tapi kalau tambahan lagi mungkin dari segi mekanik kan memang harus update terus untuk ilmunya. Nah, yang terpenting sekarang itu ini Mas, SDM yang berhubungan dengan manajemennya. Contohnya aplikasi lah. Kan sekarang program-program baru semua, otomatis kita mengikuti itu. Kita harus segera update mereka juga ini. Ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Jadi Mas Nur Haryanto ini, Mas Nanang ini PSC SDM Group di Blitar. Mas Febri ini koordinator Service Advisor area SDM Group Blitar. Mas Edi ini adalah PSC-nya untuk AS Mitra Lamongan. Jadi kebetulan kita ketemu, ngobrol, sharing. Jadi perencanaan atau plan di 2021 itu karena 2020 kita hancur sudah kena pandemi. Jadi bisa bertahan itu sudah bagus, dan alhamdulillah hari ini kan kita masih bertahan. Nah, cuman kan 2021 kan harus ada perbaikan. Perbaikannya salah satunya masalah tadi kan evaluasinya ya kita ke customer group. Nah, Mas Febri ke intern mekanik atau teknik atau skill ya. Jadi karena kan plan yang rencana 2019 sing kita kan targetnya sering Pak. Apa kan jadwalkan tiap 1 bulan sekali, kalau enggak kan kita mekanik kumpul. Jadi ngolah skill lah, berhubung 2020 awal itu pandemi. Jadi kan kita enggak boleh kumpul-kumpul juga. Rencananya 2019 kan juga enggak cancel. Jadi mudah-mudahan untuk 2021 ini ya pandemi juga hilang, nah kita bisa kumpul lagi teman-teman. Karena banyak teman yang ngomong, Mas, kapan kamu, karena kondisi sekarang kan enggak boleh, apalagi awal juga kan ada himbauan juga nggak boleh kumpul gitu. Jadi kebiasaan kita itu kan sebenarnya dari dulu kan sebetulnya kan belajar bersama. Iya bener Pak. Terus kemudian sering kumpul, sering sharing. Terus ketika 2020 kan kita off setahun. Iya, satu tahun. Kalau perkumpulan mekanik itu nggak ada juga. Kontes mekanik untuk area kita juga nggak ada. Kontes mekanik intern kita juga nggak jalan. Sekali saja. Mas sekali toh. Iya. Iya, sekali toh kan awalnya itu. Harusnya kan itu ada lagi. Maksudnya
2021 itu ya kita harus mikir itu, karena kalau upgrade skill teknik ya kita harus ada kontes intern, kemudian sharing, itu penting itu buat mekanik. Iya. Kemudian kayak mungkin dengan kaitannya protokol kesehatan, otomatis kan awak dhewe ya sebetulnya ya ribet, cuman kan memang itu harus jalan. Karena Terbatas ya. karena memang aturan dari pemerintah seperti itu, dan kita itu juga tujuannya baik untuk menjaga kita semua. Kesehatan. Terus ono enggak nang sing istilahnya apa ya? 2021 itu kita harus move on. 2020 wis tinggalkan lah, itu kan masa lalu. Lupakan. Hidup itu kan hari ini, besok, dan akan datang. Jadi 2020 kita sudah mungkin banyak kendala, banyak masalah, kita jeblok ya wis Tutup buku lah. Lagi 2021 ini. Rencanamu apa Bi? Rencanamu 2021? Rencana itu ya kembalikan growth Pak. Jadi growth-nya kan dari kulturnya mungkin stabil lah, lebih baik dari Performance ya? performanya. Yes. Ya, alhamdulillah untuk SBM itu kan dengan pandemi kan tidak ada satupun mungkin pengurangan karyawan. Ya, teman-teman juga banyak makasih sih, karena kan di luar sana di pabrik dimanapun juga pengurangan karyawan Pak. Ya, hari ini kan waktunya kita bangkit. Kemarin kan kita terseok-seok 2020, tapi 2021 ini nggak boleh seperti Terus itu. ya sedikit masukan sih, saya kan di Lamongan, terus Mas Febi tengah di kita, cuman saya kan juga ikut grupnya ya kita. Nah saya melihat itu kurang hidup gitu Mas grupnya, itu mungkin bisa dihidupkan lagi lah Pak. Ya. Oh, untuk grupnya ya. Grup SA apa ini bisa apa ya, komunikasinya biar enak semua. Di situnya juga sih. Emang fasilitas tapi nggak digunakan. Anak-anak ya menang 2021 itu kamu udah rencana apa ini? Untuk Ya, dengan kendala 2020 itu sebagai parameter Mas. Nanti ini kendala 2020 itu apa aja dirinci, dan 2021 lah iso itu nggak terjadi lagi. kalau menurutku sih SOP Pak. Kita bikin sistem, kita bikin rambu-rambu, kemudian aturan, SOP, standar operasional prosedur, tapi konsistensi untuk menjalankan itu. So nggak ada konsisten di 2021 ini, semua yang kita ya baik kita jalankan. Di program kita itu memang selain intern ya juga ekstern. Nah eksternnya kan konsumen. Tapi internnya kan ya SDM kita itu juga harus istilahnya dijalankan aturan mainnya ini, ben nggak istilahnya loss, ben nggak jebol. Aku planmu ya apa? Planmu itu kira-kira 2021 itu mungkin jadwal kunjungan ke masing-masing bengkel itu kan harusnya kan ya mungkin kalau Mas Nana nggak iso, Mas Febri ya apa kira-kira? Ya berarti mungkin yang kendalanya kan memang di konsistensi ya. Kalau secara SOP, secara ini sudah ada semua sebenarnya. Ya karena kan kita bikin sistemnya kan sudah lama, dan itu sebenarnya sistem kita itu ya nggak jelek-jelek banget loh. Cuman kan kalau itu nggak konsisten ya kendalanya tetap di awak dewi juga masalah. Nah 2021 itu benar-benar ayo wis tangi loh. Ayo tangi meneh loh. Maksudnya dari pandemi kita hari ini sudah ada vaksin, otomatis titik terangnya kan sudah ada bahwa kita sudah nggak tahu itu efektif dan tidaknya kan itu bukan urusan kita, bukan wilayah kita, tapi kan ada titik terang, ada vaksin. Berarti tingkat kepercayaan diri kita untuk bangkit lagi itu lebih tinggi. Dan maksud itu gini, kita kan sudah jalan kan lama, kerja kan sesuai. Apa sih yang perlu dievaluasi 2021 ini kira-kira apa intern kita ini?
Banyak mas sebenarnya. Yang pertama ya kita sudah awali sih di akhir kemarin Desember itu. Yang pertama adalah transparansi penggajian dengan adanya masukan dari teman-teman SA, mekanik juga. Kemarin awal bulan 11 trial, Desember trial, dan Desember kemarin sudah bisa jalan, itu sudah keluar gaji. Akhirnya yo per tahun ini kita berlakukan kalau mekanik baru itu sudah ada hitungannya, mekanik lama sudah ada hitungannya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti dia sendiri akan tahu kalau dia 1 bulan itu full dengan perform sekian, cinta oleh piro sih, cinta gomulnya piro sih, uang yang didapat gitu. Jadi ketika dia sendiri nanti, loh gajinya kok sekian, apa sih nggak ada? Oh ternyata aku nggak melebu, ternyata performku mek sakmene. Jadi dia sendiri akan tahu tanpa kita, istilahnya tanpa ada rasa curiga gitu. Sedangkan kita selama ini kan selama 7 tahun data bengkel itu kita open. Nah, sebenarnya mereka sendiri sudah bisa menghitung. Cuman kan dengan kalau sudah tutupi memang. Dengan adanya slip yang sudah di printer itu, sudah di print out itu memudahkan mereka. Memudahkan mereka. Jadi istilahnya kan pengen gaji berapa juga tahu, potongannya berapa. Ya sama kan misalkan ada penambahan kan mereka nggak tahu juga gitu. Kalau orang tambahin kan nggak itu. Manusiawi itu kalau manusia itu kan oleh tambahan itu mesti meneng, nggak protes loh. Tapi kurang mesti protes. Iki yo manusiawi. Kadang-kadang kan budaya untuk bertanya itu harusnya kan sadar bahwa loh aku harusnya dapat segini kok ini lebih. Tuh. Coba sih takok, kenapa kok lebih? Kan enggak pernah. Kurang takok ya wajar manusiawi ya, gitu. Makanya dari slip gaji ini kan sudah tanpa kita menjelaskan sudah mereka bisa ngitung sendiri. Oh, lebih mudah lah jadi. Oh, sama ini karena aku ini nggak masuk karena promosian gitu. Itu terus berkaitan dan program. Program itu kan kita memang kendalanya kan tetap DSC. Iya. Gitu. Nah, program hari ini itu kan terlalu banyak program juga. Kalau saya lihat bagus programnya. Programnya apik karena memang kita merawat database. Betul. Disinkronkan antara bengkel satu dengan yang lainnya sehingga database bisa dikelola. Betul. Tapi memang ada kendala di sistemnya sistem program sendiri sistemnya sama kurang sempurna, SDM-nya sistem SDM sama perangkat kita. Istilahnya kan seperti itu yang terjadi di saat kita memang lagi mengencangkan ikat pinggang, keuangan lagi nggak sehat atau apa ya, kita nggak mungkin beli-beli, kita pasti ngerem dulu. Satu sisi itu harus tetap jalan, jadi ya pinter-pinter ngatur loh. Ya kita nggak usah menyalahkan AB, nggak usah, cuman perbaikan di kita aja lah. Oh iya rek, aku ya harusnya punya target itu bahwa 2021 itu yang jelas ya, Win evaluasimu ya apa? 2019 ke 2020. Nah, itu untuk pembanding di 2021. Nah, datamu 2019 kan S2 kan? Nah, dari 2019 ke 2020 turunnya berapa persen? Performa kita. 40% lebih mas. Itu secara overall ya. Ini average ya. Iya. Average itu kan average 2020 dibanding 2019 itu kita turun 40% lebih. Terjun bebas. Akhirnya apa? Kondisi itu tidak mungkin usaha sehat. Pasti tidak sehat. Nah, 2021 ini jangan dibandingkan dengan 2020 seharusnya. Kita lihatnya parameternya ke 2019. Data kita 2019, nanti kita bandingkan ke 2021. Karena 2020 kayak pembanding yo, motivasi kita nggak ada. Kalau awal-awal minggu kan kalau dari grade sih sudah
Tapi salah minggu, tapi begitu ada apa bicaraan lagi kemarin Oke, Oh sip. iya. ya tersedar lagi sih Lagune kan cilik Mas ya. Nggih. makasih Mas ya. Jadi intinya 2021 itu kalau kita pakai pembandingnya di 2020 ya loro kabeh, Pak. Enggak anu. Terus menyikapi nih, menyikapi dengan adanya istilahnya apa ya? Kadang-kadang kan kita itu kan bisnis itu kan kita mempertahankan karyawan itu sebaik mungkin lah. Sebisa mungkin ya dipertahankan, ya diarahkan. Ketika lulus kemudian ya usaha dewe, buka usaha sendiri. Itu kan harapan kita. Tapi kan kadang-kadang kan karakter mekanik itu atau karakter karyawan itu kan beda-beda. Lah menurutmu piye iki? Kalau rekrutmen di 2021 ini kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Kalau saya sih kan Mas, mungkin kita harus sedikit merubah cara dari awal dulu ya. Kalau dulu saya senang itu memang dalam arti mekanik itu dari nol. Kenapa ya? Kita belajari, kita bentuk karakter di situ. Tapi di sisi istilahnya apa ya? Background sekolah itu ternyata itu pengaruh ke pola pikir gitu. Mana ya di tahun 2001 ya mau nggak mau kita harus ketat ya, minimal SMK lah. Kalau Tapi yang sudah kemarin ya sudah. bukan nah, kalau itu aku beda pendapat Ang. Beda pendapatnya gini, kan logikanya gini dong. Kita melihat orang itu kan oke, dari ijazah boleh lah. Tapi ada sudut pandang yang memang kita harus berpikir bahwa oh ya kita ada sisi apa ya ingin membantu. Wong sing perlu dibantu loh maksudnya. Tapi enggak, kalau dulu kan wis diangkut kayak ngangkut air ae, ngangkut banyu wis. Pokoknya wis yo kan ngono. Seleksi alam. Tapi hari ini kan kita melihat niatnya kan beda. Kalau kita ngomong ijazah biar Febri apa ijazah ya? Nah itu kan dulu lembaran 2020 ke bawah. Tapi- Karena dengan hari ini teknologi itu semakin lama semakin ikuti perkembangan, kita harus memikirkan seperti itu. Gitu. Kalau ada kebijakan itu ya itu nggak apa-apa, terserah. Cuman kan dengan ikuti istilahnya teknologi hari ini, ya dia sendiri juga harus mampu untuk ke arah Great. situ. Nah, Makanya kan Oke. meskipun SMP tapi kan niatnya dong. Iya. Lek usaha untuk belajarnya tinggi ya menurut saya nggak ada masalah. Tapi ya paling gampang memang SMK. Tapi SMK pun ya nggak jamin loh Pak. Menjamin juga. Kadang-kadang ya kita harus ngomong aktualnya aja di lapangan. Kadang-kadang dilema Pak. Dilemanya gini loh. Antara skill ilmu dan etika atau mungkin dan istilahnya apa ya bahasanya? Bahasanya ngaji apa Bi? Adab dan ilmu itu lebih tinggi nong adab loh. Itu yang kayak kita harus mikir itu loh. Kadang-kadang ya enggak susah sih. Ya mungkin nanti bener sih untuk memperketat seleksi ya. Salah satunya yang jadi poin penting ada tadi tuh sikap sampai kemauan untuk dia mau belajar. Kalau saya lebih ke ini ya, menerima mekanik itu menurut saya itu lebih ke seberapa niat sih dia. Itu pertama. Kedua, seberapa mau dia untuk mengikuti apa mengupgrade gitu. Perkembangan. Gitu. Tapi yo kan contoh kan ini ya, nggak semua orang yang nggak sekolah itu karena dia nggak mau sekolah, tapi karena keadaan ono sing pingin sekolah tapi nggak iso biayai akhirnya nggak sekolah. Jadi kita juga harus lihat dari sisi itu. Maksud itu kalau dulu itu kita nggak melihat historinya, sekarang kita yo istilahnya lebih perketat ke
kenapa nggak sekolah? Ngono. Itu koyoke lebih fair ngono lho. Karena orang-orang nggak seberuntung kita semua bisa sekolah, tapi nyatanya kan ya bisa diupload. Nah, kalau untuk hari ini kebetulan 2021 itu kan plan kita kan nggak ada penambahan bengkel, rencana buka bengkel lagi kan sudah nggak ada. Artinya penambahan SDM kita ya wis nggak besar lah. Mungkin yang sudah lulus jadi yang ya orang sing lulus buka usaha sendiri baru kita nyari. Kalau SDM tetap ya wis nggak perlu nambah. tinggal ngupdate aja. Dan maksudnya secara evaluasi ini unek-unek munang. Maksudnya mas kayak tim kita itu seperti apa sih hari ini? Ya itu mas, ada perbaikan di manajemen menurut saya. Manajemennya apa ya, banyak meliputi tata cara dalam arti strukturalisasi, terus pengadaan barang, spare part, ini banyak sih yang perlu dirubah sih. Karena dengan masalah yang timbul itu ya kita harus cari solusi. Yang saya cari solusi gitu. Solusinya gimana biar nggak terjadi lagi, biar nggak seperti ini gitu, seperti itu. Terus dengan masukan-masukan yang dari teman-teman mekanik, teman-teman SA, itu gimana caranya kemauan dari mereka itu ya kita bisa penuhi, kita sendiri juga dipenuhi juga kemauan dari kita. Artinya sama-sama saling tahu kepinginannya gitu. Ben apa ya, ben kabeh iso berjalan selaras. Yang jelas visi misi, Pak. Visi misinya sama ya enak jalannya. Kalau visi misinya nggak sama ya angel. Makanya kan ya ini dilema. Satu sisi kan kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Di satu sisi ya kita ingin menyenangkan sebetulnya ya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kan itu pilihan. Pilihannya ya apa? Ya kamu ya aturan itu kan ini, aturan dibuat itu kan tidak menguntungkan semua. Gak mungkin aturannya menyenangkan semua orang atau menguntungkan semua orang. Pasti ada orang yang merasa dirugikan dengan aturan itu. Tapi kan namanya usaha kan harus ada aturannya. Maksudnya ya ngono. Jadi ya memang biasa lebih ngedepankan gini loh. Konsisten aja lah. Bahwa kita punya rencana 2021 itu gimana caranya mendapatkan customer group atau konsumen dengan kita mungkin jemput bola, kita datengin, tapi ya customer group loh ya. Artinya seperti itu. Terus kemudian kita juga ada layanan antar jemput untuk area yang jaraknya nggak jauh, area bengkel. Terus yang paling penting itu sebetulnya ya gimana kita melayani, follow up-nya, penerimaannya, penyerahannya, terus cara menjelaskan. Kalau konsumen itu ya apa sih? Dijelaskan enggak, loh. Yang bahaya itu kan kita bikin SOP tapi nggak dijalankan. Akhirnya ya sama aja bohong. Saya seneng loh, beberapa hari ini ada teman-teman yang telepon, orang sing WA, orang ngajak sharing, atau mungkin ada yang berbagi pengalaman. Itu aku seneng loh. Ternyata kita itu bisa ya bermanfaat dari sisi yang lain. Ketika teman-teman di luar itu sebenarnya banyak yang kondisinya hari ini itu terpuruk, Pak, bengkel ini. Iya. Karena emang 2020 itu sudah entek, Pak. Bisa bertahan sapi ini. Nah, kita rencana gitu pengen bangkit 2021. Nah, menurutku sing program sing paling jelas itu kan
Ya contoh customer growth itu kan nggak semua customer growth itu juga mau istilahnya ngikuti aturan di kita. Aturannya dirubah-rubah. Terus anak-anak jalan ngerti-ngerti aturannya baru keluar lagi. Ya wis kita menyesuaikan, tapi yo selama saya untung ya jalan. Nggak untung ya ngapain di jalan. Ya kalau aturan yang baru ini kan kita evaluasi dulu. 1-2 bulan lah jalan gimana aja dulu. Jalan ini untung pogaan. Nah, maksud gitu. Lah, kamu ngapain di jalan? Betul lah, kalian. Ya kalau gini loh, maksudku kalau customer kita itu kan sebetulnya kan ada yang memang sudah customer lagi. Maksud gini, 2021 itu gimana caranya visi misi kita sama, bahwa kita menciptakan customer yang loyal, customer setia, konsumen setia itu ya baik. Tapi gimana caranya kita bisa membuat konsumen itu loyal, gelem ngajak uang, gelem ngajak temannya, gelem ngajak saudaranya, dan mau mempromosikan. Karena promosi dari istilahnya gedok tular bahasa Jawa ya, dari mulut ke mulut itu menurut saya itu meskipun dibilang kuno tapi masih efektif. Hari ini masih efektif. Media sosial ya, semuanya media sosial mau upgrade tenan. Facebookmu itu gak tahu upgrade loh. Masa upgrade kayak ono perintah teko grup ae. Kayak gambar ngene upgrade. Mas itu ya berkreasi loh. Kreativitasnya ya kudune digawe. Mungkin ono masukan apa Bu? Bisa dijelaskan. Isinya untuk update SDM. Terus kalau masalah yang besar misalnya manajemen kayak Mas Anang bilang masalah spare part, masalah itu kan mungkin nanti manajemen kayak Mas Anang ada plan berapa jalan bareng-bareng. Benar, gimana? Jadi kita kan sudah menjalankan open management. Semua data kita open, semua bisa mengakses data kita, semua karyawan bisa melihat performan, pendapatan dan yang lain kan bisa. Dan kita kan pembukuan kita memang jalan. Cuman untuk kontrolnya itu loh. Nah, 2021 itu harusnya seperti apa? Kalau menurut Nanang ini aku kudu berubah 2021 ini istilahnya apa yang harus saya rubah? Biasa Mas. Kebiasaan sing kaya apa? Ya kebiasaan yang 2020 itu kita kurang teliti di suatu hal, kita cari di situ. Kontrol ya? Kontrol, terus untuk pengawasan di admin juga. Nah, artinya administrasi itu sudah bagus, cuman yang perlu dievaluasi itu pelaksanaannya mungkin kurang maksimal atau kurang konsisten itu. Mungkin itu. Jadi gini loh Nang, aku juga saya bersyukur juga ya. Artinya banyak teman-teman yang meminta, contoh kan aku kemarin njaluk Nang kirim meniki yo. Ada teman-teman bengkel lain juga yang pingin, oh ini Mas, carane gaji ku ya apa sih? Carane gaji karyawan nih kondisi kayak gini. Karena gini loh, banyak teman-teman di luar itu yang pada dasarnya pengusahanya itu wis menjerit sebetulnya karena pendapatannya itu turun. Tapi mereka masih mengeluarkan gaji ya karena sudah istilahnya gini loh, kalah main dalam artian itu ada yang sistem menggajinya itu flat tiap bulan sekian. Begitu kena pandemi, ajur Pak. Akhirnya mereka mulai mengaplikasi, bahkan ada yang telepon, ono sing WA, ono sing jaluk visi formulanya seperti apa dan yang lainnya itu ada. Jadi artinya ya kita aja orang melihat kita itu kita sudah berusaha di situ, sudah membangun sistem. Harusnya kita lebih evaluasi terus. Nggak iso ada itu diam terus nggak menjalankan itu. Ya mungkin closingnya piye Nang? Closing statementnya Nanang di 2021.
Ya closingnya kita di 2021 pasti bisa untuk mengembalikan kondisi yang tertinggal 2019 ya. 2020 kan. Tertinggal di 2020 karena ada Artinya kan pandemi. tertinggal 2020, kita akan mengembalikan ketertinggalan itu ke kondisi normal. 2019 kan kita normal logikanya. Ya. Nah, langkah-langkah seperti itu. Febri ya, optimis apa kan di 2021 Bi? Ya harus optimis Pak. Ya harus lebih baik dari tahun kemarin sih. Standar sih. Oh, bahasamu ojo standar Bi. Maksudnya kamu pengen 2021 apa ekstrimnya? Ya terjadi banyak Pak. Mungkin ya. Cicilan saya akeh. Ya, gaji naik ya. Ya kan Gini, Bi. wajar toh. Gaji itu lek menurut aku kan enggak pernah naik gaji. Tapi perform kamu yang harus dievaluasi untuk naikkan gaji. Gajinya nggak pernah naik, tapi kan performanya naik. Itu Itu lebih. loh, otomatis Ya. loh gaji gitu. Ya intinya 2021 optimis lah bahwa bisa berubah iso. Jadi Bisa, ya? sekarang dimasukkan sugesti ke otak kita bahwa pasti bisa. Iso dan iso. Kalau kita sudah yakin bisa pasti bisa. Nah, dulu aja kita kondisi sulit toh. Dengan 2 orang terus koyok ngono ae iso jalan iso growth. Hari ini kan dengan banyaknya timnya semakin bertambah harusnya semakin baik. Gitu. Mungkin itu ya, Dok. Iya Mas. Mas Hadi. Jadi berbuat sistem Kontrol. Kontrol. Controlling, menurut aku kontrol itu harus diperkuat. Oke, mungkin saya ngomong intern, ngomong pribadi, ngomong rahasia nggak usah dibikin konten. Ini rahasia kita berempat karena memang otaknya saat ini itu yo untuk SBM Group itu ya kita harus memang benar-benar fokus di sini. Nggak usah kita share. Ini di-cut sih ya. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa buat belajar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.